Pemirsa, eksil Indonesia bertebaran di banyak negara dari Hungaria hingga Belanda, dari Kuba hingga Rusia. Tak sedikit yang meninggal di negeri orang, pun banyak yang memilih pulang. Sudah bergabung bersama saya Kuntio Sukandar yang sudah 19 tahun terakhir menetap di Indonesia dengan status warga negara asing. Selamat malam Pak Kuntio, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Selamat malam Mbak Nasa. Pak Kuntio, Anda waktu itu juga berangkat ke Ceko. Betul. Untuk bersekolah. Betul. Usia Anda waktu itu berapa Pak? 22 tahun. 22 tahun? Iya. Dengan status mahasiswa dari? Dari ITB. ITB? Saya belajar di sana 3 tahun dan dapat Bachelor of Science. Dan ketika itu saya yang mendaftarkan ke Medan K itu ayah saya. Saya harus keluar negeri karena tidak punya biaya lagi. Jadi saya harus keluar. Itu kebetulan diterima dan dikatakan sama Pak Roni tadi. Terus dites segala macam. Ya. Ini foto Anda Pak Kuntio? Itu yang kayak Kora itu, kayak preman itu, yang kayak preman itu yang. Umur 22 tahun? Iya. Ketika itu pergi dengan berangkat belajar ke luar negeri, apakah memang karena juga ada cita-cita tersendiri ketika mendengar pidato Bung Karno mengajak anak-anak muda untuk berangkat ke luar negeri? Dorongan itu juga ada? Begitu. Jadi saya terdorong atas anjuran Bung Karno tadi, karena kita direkrut di Puncak untuk beri penjelasan, diindoktrinasi mengenai situasi di Indonesia, mengenai politik di Indonesia dan manipul dan segala macam. Dan ketika itu yang saya masih ingat sampai sekarang, Bung Karno bilang, katakan gitu, saudara-saudara, sekarang kita kirim ke luar negeri untuk belajar di sana dan pulang ke Indonesia untuk menyumbangkan semua yang Anda belajar di sana untuk rakyat Indonesia. Itu saya ingat masih sampai sekarang. Sampai sekarang? Itu pidato Bung Karno kepada Anda dan teman-teman yang waktu kepada itu berangkat? Itu yang berdiri itu semua, itu grup saya dari tahun 60. Jadi kami datang ke Ceko itu, sebelum itu di Puncak. Kami datang 26 November tahun 1960 di Praha. Ketika itu musim dingin. Padahal kita itu kan dari sini tidak bersedia untuk berpakaian secara hangat. Jadi sangat dingin sekali. Semua minjami, teman-teman yang baik hati meminjami kita semua mantel dan sebagainya. Nah itu yang kita pinjam sampai kita mendapatkan stipendium, itu beasiswa dari pemerintah Ceko yang banyak 700 kron, ketika itu banyak uang gitu. Untuk bisa beli baju segala macam, itu cukup uang itu. Dan kemudian kita dikirim ke desa yang namanya Holešov untuk belajar bahasa Ceko. Tahun 62, kemudian Anda belajar. Saya ingin fast forward 3 tahun sampai kemudian peristiwa 65. Apa yang Anda alami pribadi? Apakah kemudian mirip dengan cerita Pak Roni atau ada yang lain? Ketika itu, saya pergi dari Indonesia, meninggalkan keluarga. Seorang istri dan anak yang baru umur 3 tahun. Umur berapa, Pak? 3 bulan, sorry. 3 bulan. Umur 3 bulan? Jadi Anda berangkat itu dalam keadaan meninggalkan istri dan anak? Dengan janji bahwa saya dalam waktu 3-4 tahun kembali dan untuk menjadi lurah. Untuk dengan mereka itu bersama-sama, hidup bersama untuk mengabdikan apa yang saya pelajari di luar negeri. Setelah itu, kelainannya adalah bahwa dengan peristiwa 65 tadi, kan seperti Pak Roni bilang, putus. Sampai beberapa tahun, 3-4 tahun putus ya, nggak ada apa-apa. Sampai ayah saya itu juga tak cari-cari di mana saya sekarang. Dan kirim surat kemana-mana, saya memang nggak ada, ya, putus sama sekali. Berita yang pertama adalah, saya kirim surat, tapi dengan tanpa nama segala macam, tapi dengan alamat-alamat yang tidak di Praha. Saya alamat dari Jerman, ada dari Belanda, kadang-kadang gitu. Walaupun saya tetap di Praha, tapi teman-teman yang di sana menolong saya untuk mengirimkan surat itu ke Indonesia. Untuk menyembunyikan jejak identitas ya. Dan lagi yang paling saya sedihkan adalah bahwa ketika itu istri saya harus menyembunyikan identitas saya, bahwa tidak pernah kenal, dan anak saya juga dirubah nama dan tanggal lahirnya, dan dia pindah dari Jakarta supaya tidak diketahui dari siapa, dan dia harus mengawini seseorang supaya dari jejak dengan saya itu hilang. Jadi itu apapun yang saya paling sedih. Jejak dengan ayahnya, istri jejak dengan suaminya, dihilangkan. Hilang. Itulah. Jadi seperti Mas Roni tadi, saya bisa memaafkan semuanya, tapi ini tidak. Tidak mungkin bisa memaafkan itu? Tidak bisa, itu sangat pribadi Mbak. Ya. Jadi itu yang mungkin nggak bisa, mungkin sampai mati pun juga. Karena dengan demikian
untuk saya waktu itu hilang, nggak bisa disambung lagi. Kalau misalnya pembangunan Indonesia, ketika saya tinggal sampai saya kembali lagi, itu masih bisa sambung, gitu? Masih bisa saya urunkan kebiasaan saya untuk tanah air dan sebagainya. Tapi ini nggak bisa, Mbak. Ini sudah hilang. Ya. Itu yang saya nggak bisa terima. Sejarah hidup Anda hilang, kemudian juga identitas keluarga juga hilang. Hilang. Bapak saya juga harus tidak mengakui bahwa saya ada anaknya. Ya, jadi ini namanya bersih lingkungan apa gimana gitulah ketika itu istilahnya saya nggak ngerti. Ya. Nah, itu yang sebenarnya saya sesalkan. Ya. Kalau soal misalnya kenapa saya tidak pulang, oke deh, itu bisa saya terima ya, karena memang sejarah itu ya begitu itu, nggak bisa dirubah, sudah ada yang lampau-lampau ya. Tapi yang lampau untuk saya yang hilang itu saya nggak bisa mendapatkan lagi. Anda akhirnya mendapatkan kewarganegaraan dari Jerman, Pak? Itu setelah tahun ketika itu saya sudah kawin, belum punya anak ketika ke sana. Punya anak yang pertama tahun 74, terus 77. Tahun 78 saya mendapatkan kewarganegaraan karena ketika saya lari dari artinya lari tahun 68 itu 69, saya mendapatkan asilum dari pemerintah Jerman. Oleh karena itu lebih cepat dari Mas Roni tadi, ya, saya bisa tahun 78 sudah mendapatkan kewarganegaraan dari Jerman. Dari Jerman, ya. Dan itu dan pada saat itu kemudian baru bisa dengan bebas kontak dengan betul. Keluarga yang Jadi Anda tinggal. Saya bisa surat-suratan dengan nama lain, nggak peduli, ya pokoknya yang penting bisa. Tahun 86 saya baru pulang karena takut, walaupun dari 78 sampai 86 itu saya masih takut 8 tahun itu. Jadi tahun 86 baru bisa pulang untuk melihat anak dan istri. Iya. Dan melihat ayah saya juga, keluarga saya dan sebagainya. Anak pun juga 86 belum. Karena ketika itu masih pada ketakutan. Saya suruh adik-adik saya untuk mencari, baru tahun 87. Ketika saya datang ke sini baru ketemu, dan itu pun juga enfremdung, apa ya namanya, kayak asing. Dengan anak sendiri bisa asing kan gitu ya. Jadi itu yang saya sampai sekarang itu nggak bisa ini, nggak bisa masuk ke otak saya. Gimana begitu? Itu yang saya nggak bisa. Itu penyesalan terbesar Anda, Pak? Itu, ya. Di sana